Halo guys, welcome back lagi bersama saya Wayan di sini guys. Dan hari ini gue pengen ngebahas sedikit tentang problema yang banyak dialamin YouTuber itu pemula ataupun yang udah gede guys ya. Jadi di sini gue akan memulai pembahasan ini. Inti dari masalah yang banyak terjadi itu adalah dimana sekarang itu sub, anggap aja subnya kayak 1000. Kita ambil yang paling rendah aja dulu. Subnya 1000, tapi penontonnya nggak pernah nyentuh sampai 1000. That's why ya. Banyak yang bertanya, kenapa bang bisa begitu bang? Berarti jumlah sub itu nggak bisa dijadikan patokan untuk video yang diupload dan view-nya yang dia dapat. Nah, ini sebenarnya bukan problema yang baru ya. Ini udah lama banget sih yang kayak begini guys. Jadi kalau kalian lihat kayak perbandingannya gini, itu yang tadi yang kecil ya. Nah sekarang bagaimana dengan kayak model, coba kalian perhatikan ya, YouTuber besar yang punya subnya udah jutaan. Itu kenapa view-nya itu cuman hanya contoh 1 juta subscriber tapi penontonnya cuman 100.000 kadang masih nggak nyampe gitu. Kenapa bisa begitu? Kenapa subnya sebanyak itu tapi yang nonton videonya nggak pernah nyampe di angka, bahkan nyentuh 50% pun tidak guys. Untuk nyentuh 50% dari total sub sama dengan view-nya itu nggak nyampe cuy perbandingannya. Jadi nggak ada 50-50. Jadinya kayak model 80-20 ataupun 90-10 gitu. Jadi ini problem yang sebenarnya nggak perlu kalian pusingkan. Menurut saya, yang kayak begini itu kan kalau orang nge-sub channel kita itu kan tidak mesti selalu pas kita upload dia nonton, pas dia upload dia nonton. Terkadang dia nge-sub kita itu cuman hanya kayak menghargai kita dan suka dengan, ada yang menghargai, ada yang suka. Jadi kalau yang menghargai itu kayak, weh gila, dia itu benar-benar YouTuber yang asik nih gitu, dia sub gitu, dia kasih support. Terkadang kan kalau kayak di video itu kan kita kayak jangan lupa dibantu sub dan ini, nah mereka tertarik untuk nge-sub. Tapi subs cuman sudah tuh nanti pas kamu upload video yang berikutnya itu belum tentu semua dia tonton. Dan ada sebagian yang tidak menyalakan lonceng, dia tidak dapat notifikasi. Walaupun mungkin terkadang yang kita upload itu tuh 2 jam 3 jam muncul di beranda dia, tapi karena mungkin tidak begitu tertarik atau dia lebih memilih nonton yang lain, dia skip. Itu yang terjadi. Jadi sebenarnya yang hal kayak begini tuh jangan jadikan sebagai beban pikiran. Ada yang sampai kayak gini kan, kayak mikir, waduh kayaknya aku udah nggak begitu orang suka gitu. Kenapa gue bikin video sebanyak ini, sub gue udah sebanyak ini, penonton setiap di video gue tuh nggak mencapai angka dari sub, bahkan bisa sampai di bawah, nggak cocok lah pokoknya gitu kan. 1000 sub yang nonton kadang cuman 80, 50 ya, itu kan bisa menjadi sebuah pressure atau tekanan terhadap kita untuk maju guys. Itu jadi sebuah hambatan. Jadi kalau bisa, kita sebagai YouTuber, subscriber itu adalah member pengikut dari channel kita. Sekarang yang kita fokuskan itu ya, pertama pasti orang seneng lah ya bisa dapat subscriber banyak, dan nilai dari sebuah penghargaan itu juga dinilai dari jumlah sub. Karena ada yang namanya 100.000 subscriber dapat silver play button, 1 juta itu dapat gold ya kan. Nah itu per sub dia mendapatkan medali. Tapi kita jangan berpatokan di situ. Semua orang mau medali yang kayak begitu, mau ya penghargaan yang kayak gitu mau dari YouTube. Tapi kan itu proses. Nah, sebelum mencapai itu, mendingan kita fokus ke gimana cara kita ngebuat video itu ditonton orang banyak. Kalau bisa, penontonnya itu lebih banyak daripada subnya. Kalau bisa, guys. Jadi gini, terkadang kita ngebuat sebuah video, sub kita itu cuma 1000, penontonnya bisa ratusan ribu. Dan kenapa kalau seandainya yang nonton ratusan ribu nih semua nge-sub ke channel kita, easy banget gitu kan. Tapi tidak bisa seperti itu konsepnya. Contoh saya sendiri juga, kadang saya suka nontonin sebuah channel videonya. Saya suka nonton beberapa videonya doang, tapi saya nggak sub channel dia.
Rata-rata begitu sekarang. Mereka cuma nonton tapi nggak sub. Nggak tahu mungkin karena lupa kah atau memang keasikan nonton videonya sampai lupa ditekan sub. Tapi memang sulit ya untuk bisa mendapatkan apresiasi atau bisa mendapatkan support dari penonton secara full, itu susah banget. Contoh full itu adalah dia setiap kali dia sudah sub channel kita. Karena dia cuma hanya nonton sebuah video kita terus dia langsung suka, dia sub. Nyalakan lonceng, paket lengkap. Setelah itu setiap kali kita ngupload konten, dia like. Kadang-kadang bisa dapat bonus, dia bantu share. Nah itu susah. Mau dapat penonton yang full paket kayak gitu tuh susah banget. Sekarang kalau aku lihat itu tuh banyak sekali penonton yang cuma hanya sekedar scroll, tengok, oke gitu, ditarik, skip gitu kan. Jadi sebenarnya kalau channel yang sehat itu setiap kali kita upload konten 1 jam kemudian kita upload itu penontonnya udah rata-rata bisa naik sampai 1000. Dan tuh durasi nonton rata-rata 5 menit, 6 menit. Itu sehat guys. Karena kalau misalnya banyak yang nonton konten kita itu main skip tidak sampai 2 menit, itu percuma, nggak masuk dalam data YouTube itu. Jadi kalau bisa makanya nontonlah jika kalian memang pengen support seorang konten kreator di channelnya, minimal kalian nonton 2 menit lah di awal gitu. Makanya sekarang itu teknik kita membuat video itu jangan pakai intro yang kayak intro channel ada ding dang ding dong tulisan melayang-layang gitu. Itu nggak worth it. Mendingan kalian buat intro itu highlight atau potongan video yang momennya bagus, taruh di depan. 15 detik kah atau 10 detik kah atau 20 detik kah, jangan terlalu panjang. Jadikan sebuah highlight intro yang memancing orang penasaran dan pengen nonton. Dengan begitu kalian akan lebih bisa memaksimalkan penonton itu menonton lebih daripada durasi tonton yang ditentukan. Nah, jadi kalau orang pakai intro yang kayak banyak yang desain tulisan itu pas di awal itu kadang orang malas gitu. Orang maunya itu ngelihat dari isi sebenarnya konten yang kamu buat ini apa gitu. Kalau ada intro di depan highlight kayak gitu kan orang pasti langsung kayak, wih seru nih kayaknya nih, yuk nonton gitu guys ya. Jadi buat konten itu pertama yang tadi kita bahas, kalian patut peduli sama sub, tapi jangan terlampau mempressure diri kalian sendiri membanding-bandingkan masalah sub angkanya dengan penonton. Bukan, maksudnya angka sub dengan angka view. Setiap konten kamu itu jangan di-compare ya. Lebih bagus kalian peduli dengan gini. Upload konten hari ini rame, besok sepi. Besok upload lagi sepi. Besok upload lagi makin sepi. Itu yang harus jadi PR guys ya. Itu yang harus kalian evaluasi. Cari tahu kenapa video gua makin gua upload makin menurun. Apa yang salah? Di dalam konten tuh kira-kira kembali lagi ke yang konten rame itu, apa yang orang suka, itu yang kalian pertahankan. Karena mau membuat seorang penonton itu tetap menonton video kita, itu bukan hal yang mudah. Kita harus bisa mempertahankan konsep konten yang kita buat dan disukai sama penonton. Kalau sudah disukai, kita harus bisa mempertahankannya. Terkadang orang bisa merasa kayak sudah bikin satu konten yang bagus, dia pengen coba sesuatu yang baru. Jangan dulu. Kita ikutin apa yang dimau sama penonton. Itu yang paling penting guys ya. Terus yang kedua, ngebahas masalah konsep dari sebuah konten. Sebenarnya ini semua itu tergantung dari kamu nyaman apa tidak dulu. Yang jelasnya kalau kita mau buat sebuah konten itu kita harus nyaman dulu. Jangan karena sebuah paksaan kita buat. Karena kalau kita memaksa itu hasilnya kadang nggak bagus guys. Ya jadi buat teman-teman yang baru mulai,
Mungkin ada baiknya kalian sebelum memutuskan untuk bikin video, putuskan dulu untuk konsepnya ke depan, gue bisa mempertahankan atau tidak. Atau kalian mau ambil cara saya dulu, cara serabut saya ini lumayan bagus, yaitu 3 hari upload konten game. Ya, 3 hari betul-betul upload konten game. 3 hari berikutnya lagi upload konten yang berbeda, ngevlog atau apa kayak gitu, tutorial atau apalah. Nanti kalian lihat setelah 1 bulan itu di mana kira-kira yang banyak ditonton orang, maka fokuslah pada satu konsep itu saja. Jadi itu namanya pemilihan di awal. Tapi nanti kalau setelah naik itu jangan diubah lagi. Takut nanti malah buyar guys ya. Oke, jadi mungkin sekian aja untuk pembahasan gue kali ini, karena kemarin ada yang bertanya, jadi gue jawab aja guys ya. Oke, jika nanti ada informasi yang terbaru, saya akan lagi buatkan kontennya buat teman-teman untuk bisa sama-sama kita berkembang di YouTube. Saya Wan pamit, sampai jumpa lagi.